Nah, di neraka bagaimana? Nah, nggak tahu. Ya, kita tidak tahu persis karena ada perbedaan pendapat misalnya apakah memang ada api di dalam neraka. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Sido APA di Bakris Universitas Negeri Malang. Bersama saya Priscila Bunda, yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Podcast kali ini akan bertema dosa dan akan dibawakan oleh pembicara kami, Pendeta Gito Wicaksono, MD. Terima kasih telah kembali bersama saya di sini. Saya bersama pembicara kami, Pendeta Gito Wicaksono, MD. Dan sebelum kita memulai pada pembahasan kita, saya ingin berbicara dengan Pendeta Gito. Bagaimana keseharian Bapak, bisa Bapak jelaskan mulai dari perkenalan nama atau mungkin keseharian, bisa Bapak jelaskan secara singkat. Ya, saya Gembala Sidang dari GRI Malang dan saat ini mengelola ya selain gereja juga ada sekolah misalnya dan juga ada beberapa kegiatan yang lain dan juga mengajar itu ada namanya STREAM, itu Sekolah Teologi Reform Injili untuk Malang, dan itu adalah untuk awam ya, jadi yang datang itu dari berbagai macam latar belakang mengajar, dan juga saya menulis sekarang baru 10 buku yang menulis. Itu dari ada buku-buku tentang sepak bola yang saya jadi menulis sepak bola juga, itu ada 6 buku, dan setelahnya adalah novel ya, dan kemudian juga ada beberapa proyek lain yang sekarang ini yang terakhir ini adalah untuk sejarah gereja ya. Itu jadi beberapa kegiatan. Saya sudah menikah dengan 2 orang anak, satu sudah kuliah satu masih sekolah ya. Terima kasih Bapak. Karena kita berbicara soal dosa, jadi saya senang membahas kalau kita belajar soal dosa, semua agama pasti ada yang namanya dosa. Kemudian kalau berbicara soal dosa, kita tahu bahwa secara umum itu adalah sebuah kesalahan. Dan setiap orang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan Allah atau pandangan Alkitab soal dosa itu sendiri. Iya. Jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan ya, tapi itu adalah satu status kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga begitu kita lahir, kita berdosa. Nah, mengapa di dunia ini misalnya ada sekolah ya? Kalau anak pada dasarnya baik, maka nggak usah dididik ya, dia akan baik sendiri. Dia akan tahu sesuatu yang bermoral dan seterusnya. Tetapi ternyata tidak. Dan kita melihat ya bahwa misalnya tidak ada ya Akademi Copet Indonesia, nggak ada ya. Nggak ada universitas untuk rampok misalnya. Karena tidak pernah diajarkan. Dan kita melihat bahwa ketika anak membuat sesuatu ya, itu butuh proses, butuh waktu. Tapi lebih mudah merusaknya. Kasih uang 100.000 dia akan lecek-lecek dan dia akan sobek, dia nggak ngerti nilai. Nah, itulah manusia yang sejak lahir sudah berdosa, sehingga dosa itu adalah sesuatu yang kalau kita melihat di dalam Mazmur 51, bahwa sejak dalam kandungan kita itu sudah berdosa. Nah, sehingga kita itu berdosa bukan masalah perbuatan, tapi kita memang lahir itu sudah berdosa. Nah, sedangkan Alkitab sendiri melihat dosa setidaknya ada 2 kata di dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Dalam bahasa Ibrani adalah hata, yang kedua itu dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Artinya itu dua kata ini memiliki satu arti sama-sama melenceng dari sasaran. Jadi kalau kita panah ya ada sasaran di sana dan itu kita melenceng. Sehingga sejak lahir kita sudah melenceng. Sejak lahir kita itu sudah tidak lagi memiliki satu kepekaan akan kebenaran. Sehingga pada akhirnya kita itu secara naluriah kita itu berdosa. Nah, mungkin kalau kita bandingkan ya, pernah nggak kita ke sebuah supermarket besar, lalu ada troli, dan trolinya itu punya kecenderungan belok kiri ya. Itu ngeselin banget ya. Didorong itu kecenderungannya belok kiri, kita ganti kecenderungannya belok kanan. Pokoknya ngeselin banget ya, karena harus kita paksa supaya bisa lurus. Nah, itu adalah semacam penggambarannya bagaimana manusia yang sudah berdosa. Manusia berdosa itu punya kecenderungan seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa sepanjang hidup manusia kita punya kecenderungan seperti itu. Dan itulah sebabnya juga mengapa harus ada karya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus yang melahirbarukan. Itu berarti kita pasif dan dia aktif. Juga kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama, dalam Efesus 2 ayat yang pertama,
kita ditunjukkan di dalam bagian itu bahwa kita itu sudah mati karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Bukan mati secara fisik, tapi mati secara rohani. Nah, kalau kita melihat ada orang meninggal dunia, lalu kita tawarin makanan paling enak sekalipun, maka pasti tidak ada reaksinya. Karena apa? Karena sudah secara fisik dia sudah tidak ada, dia sudah tidak bernyawa, sudah mati. Demikian juga orang yang mati rohani. Orang yang mati rohani itu tidak tertarik sekali dengan dengan kebenaran, dengan Kristus. Nah, kita melihat ya, ketika Kristus datang ke dalam dunia, orang menolak dia. Secara naluriah orang menolak dia. Kecuali orang-orang yang kita melihat ya, misalnya saja seorang bernama Simeon. Nah, Simeon itu memiliki satu kepekaan, lalu dia melihat bahwa, wah, anak ini masih kecil, tapi ini adalah keselamatan. Ya, sehingga pada akhirnya dia melihat Kristus dan dia melihat inilah sang penyelamat itu telah datang. Namun kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Simeon itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, maka kita itu jika tanpa dipenuhi atau dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka kita sebetulnya akan selalu dan terus-menerus berdosa. Nah, maka kalau saya pakai istilah, kita memiliki satu spirit of sin, ya, ada hati, ada jiwa, ada dalam diri kita yang berdosa. Ingat ya bahwa kita berdosa bukan karena setan. Nah, seringkali kita menyalahkan setan untuk dosa-dosa kita. Kasihan setan ya. Ya, yang salah adalah kita. Setan itu memang menggoda manusia. Itu kalau boleh dibilang SOP-nya dia, standar operasionalnya dia dalam menggoda manusia. Ya, karena apa? Karena setan telah jatuh ke dalam dosa, lalu dia mencobai manusia, dan itu manusia pertama jatuh dalam dosa melalui godaan setan. Namun kesalahan manusia, tetap itu adalah kesalahan manusia. Kalau itu adalah kesalahan setan, maka kita ganti aja doa Bapa kami, ampunilah kesalahan setan, karena gara-gara setan makanya saya berdosa. Tidak, itu salah kita sebagai manusia, dan kita yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya kenapa kemudian Yesus menebus dosa kita. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus adalah siapa? Oh, ini dia anak domba Allah yang apa? Yang menghapus dosa dunia. Nah, maka kalau kita adalah orang-orang berdosa, maka kita sangat membutuhkan Yesus. Itu bukan sebuah pilihan. Oh, bisa pakai cara ini, bisa pakai cara itu, bisa pakai cara ini. Salah satunya caranya adalah dengan pengampunan di dalam Yesus. Itu bukan sebuah pilihan, tetapi itu adalah sebuah satu-satunya, the only way. Karena apa? Karena kalau kita melihat ya, usaha manusia untuk menghapuskan dosanya, seberapa besar usaha yang harus dilakukan. Kita melihat bahwa misalnya saja di dalam Ibrani 10 ya, ayat 11, ayat 12, itu ada pernyataan yang mengatakan begini, bahwa zaman dulu orang itu melakukan pengorbanan itu, mengorbankan binatang berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Berulang-ulang itu sendiri sudah menunjukkan ketidaksempurnaan. Karena tidak sempurna, maka sia-sia. Nah, berulang-ulang. Kalau kita latihan misalnya, oh saya mau latihan untuk 17-an. Ya, tanggal 17 saya latihan pertandingan bulu tangkis misalnya. Ya, sehingga mulai dari awal Agustus sampai tanggal 17, saya ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang latihan sampai tanggal 17. Tapi kalau kita berulang-ulang untuk membersihkan dosa kita, berulang-ulang sampai kapan? Ya, seumur hidup kita pun ternyata kita nggak bisa membersihkan dosa kita dari diri kita sendiri. Nah, itulah sebabnya mengapa dalam Ibrani 10 juga dikatakan mengapa Yesus hanya satu kali. Satu kali sudah menunjukkan satu kesempurnaan. Nah, sehingga tidak perlu ada pengulangan. Nah, maka keselamatan kita dari dosa, dari efek dosa kita, ingat upah dosa adalah maut. Ya, nah, maka kita bisa lepas dari maut itu adalah melalui pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan yang menyatakan karyanya melalui Kristus yang turun ke dalam dunia, yang Yohanes Pembaptis mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itulah kurang lebih gambaran singkat ya mengenai dosa. Kalau dilihat dari penjelasan Bapak, itu ada satu yang membuat saya bertanya-tanya. Ya. Dosa itu sama seperti meleset dari sasaran. Ya. Berarti setiap kita yang melakukan dosa pada awalnya sudah memiliki sasaran yang tepat. Bisa Bapak jelaskan? Karena kalau seperti yang Bapak umpamakan, meleset dari sasaran, berarti kita sudah ditentukan pada sasaran, satu sasaran yang benar, tapi kita meleset. Betul. Kira-kira apa yang bisa Bapak jelaskan mengenai kita meleset? Ya, jadi sasarannya adalah Allah, karena kita dicipta segambar serupa dengan Allah. Jadi kita cocoknya hanya dengan Allah, dengan kehendak Allah, yang secara standar moralnya ada di dalam 10 hukum Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Itu adalah satu standar moral.
Ya, tetapi kalau kita juga lihat salah satunya dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ya. Sebetulnya ketika kita melihat Taurat, sebenarnya kita sedang bercermin akan kesalahan kita. Ya, jadi Taurat itu mirip seperti CCTV atau seperti cermin. Nah, seperti CCTV lah ya. CCTV itu menyorot ada katakanlah pencuri masuk ke rumah kita. Tetapi CCTV itu hanya menyorot. Dia tidak bisa mempertobatkan. Dia tidak bisa membuat orang itu akhirnya bertobat. Kamu bertobatlah, nggak bisa. CCTV cuma menyorot. Sama seperti misalnya kalau dalam dunia kedokteran ada bagian patologi namanya. Bagian patologi itu menyorot. Menyorot apa nih? Wah, kamu punya masalah di paru-paru misalnya atau di ginjal. Ya, terus orang itu bilang, kalau gitu tolong sembuhkan saya. Nggak bisa, saya cuma nyorot ya. Anda harus, kalau Anda masalah ginjal, Anda masalah dalam tubuh Anda, pergi ke bagian internis. Nanti mungkin Anda akan diperiksa lagi dan seterusnya. Demikian juga Taurat. Taurat itu hanya bisa menyorot. Ya, tetapi bagaimana ini? Nah, dulu orang dalam Perjanjian Lama itu melalui pengorbanan itu menunjukkan bahwa aku menyesal nih, aku sudah berdosa. Tetapi sekali lagi, begitu dia melakukan tindakan pengorbanan itu, justru yang paling diingat adalah dosa. Itu bukan keselamatan. Nah, maka keselamatan itu tidak ada selain di dalam, kalau dulu ya, dilambangkan melalui pengorbanan binatang. Ya, tetapi binatang tidak menyelamatkan kita. Karena itu semua, Ibrani 10 itu yang pertama mengatakan semua yang ada di dalam Taurat itu merupakan bayang-bayang. Bayang-bayang apa? Yang nanti merujuk kepada Kristus. Sama seperti saya nih, ada belakang saya ada bayang-bayang ya. Ya, kalau Anda ketemu saya ngomong sama bayangan saya tersinggung ya. Maka itu bayangan, yaitu Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama ternyata bayangan. Utamanya di mana? Utamanya di Kristus. Nah, sehingga pada akhirnya kita sebetulnya baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah orang-orang yang diselamatkan melalui Kristus. Ya, tapi dulu dalam PL melalui Kristus yang dijanjikan. Ya, tapi setelah itu dalam Perjanjian Baru Kristus yang sudah datang. Dan kita sekarang imannya itu mundur ke belakang kepada Kristus yang sudah datang itu, sehingga satu saat nanti kita akan bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Nah, maka manusia yang berdosa, ya, manusia yang berdosa ini sebetulnya tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, nah, sering orang berkata bahwa, wah, kita harus menyenangkan Tuhan. Saya mikir-mikir ya, bahwa saya nyenengin istri aja kadang gagal loh. Nyenengin anak aja kadang gagal. Bagaimana mungkin saya bisa menyenangkan Tuhan? Ingat bahwa manusia berdosa itu kesalahannya itu kepada Tuhan. Ingat nggak Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar? Dia nggak mau berdosa kepada Tuhan. Mazmur 51 juga mengatakan bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan. Padahal salahnya sama orang. Kalau begitu, sebetulnya dosa itu salahnya kepada siapa sih? Memang kepada orang, tapi tujuan yang paling utama kesalahan kita adalah kepada Tuhan. Nah, maka kita harus minta ampunnya pada Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ternyata bukan dari diri kita yang melakukan berbagai hal supaya saya bisa diselamatkan. Karena perbuatan kita tidak sempurna. Jangankan urusan dosa. Urusan sehari-hari aja sering nggak beres ya. Urusan bersihin got aja kadang kita suka mampet lagi, banjir lagi, dan seterusnya. Lihat masalah di dunia karena apa? Karena incapability of man. Ya, jadi ketidakmampuan dari manusia. Itulah sebabnya kenapa hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan Alkitab menyatakan Tuhan yang seperti apa? Tuhan di dalam pribadi Allah Tritunggal, di mana pribadi kedua yaitu Yesus Kristus merelakan dirinya, merendahkan dirinya. Bahkan dalam Ibrani pasal 2 dikatakan bahwa dia lebih rendah dari malaikat. Lalu setelah itu apa? Dia mati. Kenapa dia harus mati? Karena upah dosa adalah maut. Sehingga ia menggantikan posisi kita yang berdosa. Nah, itu maka kalau kita lihat ya, Allah itu punya yang saya sebut sebagai logika cinta. Ya, logika cinta Allah itu apa? Yang pertama, Allah adalah kasih, God is love. Yang kedua, bagaimana dia menyatakan kasih? Ya, dia menyatakan kasih dengan apa? Ya, puncak dari kasih itu apa sih? Nah, sehari-hari saja kalau kita bilang mengasihi, puncak dari kasih adalah apa? Kasih itu puncaknya adalah jika kita sampai mengorbankan diri. Ya kan? Kalau kita misalnya ada orang pinjam duit 1.000 perak ya, itu sih ngasih aja tanpa ada satu pengorbanan ya biasa aja karena terlalu kecil nilainya. Bandingkan kalau harus 500 juta misalnya. Nah, demikian juga Allah adalah kasih. Dan pernyataan kasih Allah yang paling puncak adalah sampai berkorban. Dan pengorbanan yang paling puncak itu apa? Sampai mati. Kalau begitu, kematian apa yang sangat indah dan sangat berefek dan sangat berguna? Ada kematian sia-sia, ada kematian kecelakaan. Tapi kematian Kristus adalah kematian yang bersifat substitusi, menggantikan posisi kita.
Ingat bahwa upah dosa adalah maut. Maka kita harusnya mengalami maut. Tetapi ternyata maut itu justru dialami oleh Kristus. Sehingga Kristus mengalami taste of death. Mengalami satu kematian namun dia mati bukan untuk tenggelam di dalam maut, tapi justru mengalahkan maut. Nah, maka disitulah kita bisa melihat bahwa solusi satu-satunya dari dosa manusia, ya cuma Yesus. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Jadi kita sudah belajar mengenai dosa. Itu singkatnya atau umpamanya dia seperti salah sasaran. Kemudian dosa itu sudah jadi tabiat manusia akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kemudian hal yang ingin saya tanyakan lagi, banyak orang yang berpikir kalau dia mencuri uang 500 perak, ya itu dosa kecil. Yep. Kecuali kalau ke bank bobol ATM, wah itu dosa besar. Kira-kira menurut Bapak, umpama seperti ini benar atau salah? Ya, makanya ada dosa itu bukan sekedar perbuatan, tapi status kita yang memang sejak lahir sudah berdosa. Sehingga pasti kita akan memiliki satu kecenderungan untuk melenceng. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Yesus adalah mengembalikan itu. Sehingga kita kembali ke arah kehendak Allah. Nah, maka dosa itu sebetulnya sama saja. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua dosa sama saja, artinya sama-sama melencengnya. Walau demikian memang ada perbedaan efek, baik secara hukum maupun secara sosial. Nah, misalnya saja ya, kalau dalam kasus pengadilan misalnya, ada pembunuhan berencana, ada pembunuhan tidak terencana. Pembunuhan tidak terencana apa misalnya? Ya, orang katakanlah naik mobil nabrak orang. Ada pembunuhan di situ, dia tidak sengaja. Ya, berbeda dengan kasus pembunuhan yang terencana memang. Ya, artinya apa? Memang dia memiliki satu niat. Mungkin berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya diniatkan untuk hal itu, dan selama niat itu sebetulnya dia bisa membatalkannya, tapi tidak melakukannya. Karena apa? Karena memang niat. Sehingga ada satu niat, maka ketika di pengadilan hukumannya lebih tinggi dibandingkan dengan pembunuhan yang tidak berencana. Sehingga memang semua dosa sama. Walaupun memang demikian, tetap ada perbedaan secara hukum dan juga secara sosial. Nah, contohnya lagi misalnya ya, kalau misalnya saja saya katakanlah jewer anak saya, ya, itu mungkin ya sudahlah besok-besok minta maaf lagi dan selesai. Tapi beda kalau saya misalnya menjewer kepala negara, loh lain ya. Ya, padahal sama-sama dengan tangan yang sama jewer ya. Apalagi saya menjewer kepala negara lain. Itu lebih besar lagi masalahnya karena ini udah konflik antar dua negara jadinya. Itu hanya contoh ya. Saya nggak berniat jewer siapa-siapa. Hanya contoh saja, hanya ingin menunjukkan bahwa memang ada derajatnya. Memang ada perbedaannya. Walaupun demikian, sama. Ya, sama-sama itu adalah orang-orang yang berdosa, adalah orang-orang yang melenceng dari ketetapan atau dari kehendak Tuhan. Oke, itu satu pelajaran yang bisa kita ambil lagi. Kalau berbicara soal dosa, ya tidak ada dosa besar atau tidak ada dosa kecil. Ya karena dosa itu tabiat, apapun yang kita lakukan terhitung sebagai dosa. Berarti berlaku pula dengan orang-orang yang berbuat dosa, tapi mereka bilang untuk kebaikan. Kita sering dengar hal itu. Jadi berbohong untuk kebaikan atau membunuh untuk kebaikan. Jadi di Alkitab pun ada satu kisah yang cukup terkenal seperti kisah Yakub. Dia berbohong mengenai identitasnya. Dia berbohong kepada Ishak. Kalau dia itu saya Esau. Nah, bagaimana Bapak bisa menjelaskan hal itu? Karena banyak yang berpikir, ya Tuhan tidak menghukum Yakub, berarti itu berbohong untuk kebaikan. Ya. Nah, kalau kita melihat ya, baik Yakub maupun Rahab ya, Rahab juga ya, ketika para pengintai itu dia berbohong di situ. Namun kita juga bisa melihat ya, itu harus lihat case by case. Nah, kalau dalam kasus Yakub, kita harus melihat bahwa memang Yakub melakukan kebohongan bersama dengan mamanya. Nah, pernah nggak kita tahu berapa kira-kira usia dari Esau dan Yakub hari itu? Nah, seringkali yang kita lihat di film, gambar, atau drama, itu masih remaja, masih kecil kan. Sehingga sang mama itu suka mempengaruhi anak kecil, ya sehingga terpaksa dia bohong. Padahal berkat itu dilakukan kalau kita melihat secara runutan, maka usia mereka itu sudah 60 tahun ke atas.
Sehingga bukan lagi anak kecil yang dipengaruhi oleh mamanya. Nah, maka ini adalah sesuatu yang di satu sisi ada kebohongan, tapi di sisi lain juga ada suatu kemendesakan dari sang mama yang melihat bahwa suaminya hendak salah memberkati. Padahal apa? Padahal sejak kecil Allah sudah bilang ya bahwa nanti yang bontot ini yang akan jadi pemimpin, yang akan diberkati. Nah, gara-gara sang kakak ini suka memanipulasi ayahnya dengan makanan-makanan, mungkin sate kambing ya, dengan makanan daging karena papanya suka makan daging, Iya. sehingga pada akhirnya si papa favorit sama ini, dan pada akhirnya hampir melakukan suatu tindakan, ya tindakan pemberkatan itu. Tetapi kemudian sang mama itu melakukan satu tindakan yang lain, dan di dalam matanya dan juga sensenya sudah mulai melemah, dia tidak bisa membedakan itu. Nah, jadi memang ada satu kesalahan di situ. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Yakub dicatat dalam perjanjian baru, tidak dicatat atau tidak dibanggakan kebohongannya. Demikian juga Rahab. Ya, Rahab itu adalah, ini kasus yang lain. Kasus lain adalah Rahab itu melakukan kebohongan. Makanya sekali lagi, bohong tetap salah, namun ada derajat yang berbeda. Karena seandainya Rahab itu tidak menutup informasi untuk para orang-orang yang mengejar para pengintai itu, mungkin terjadilah suatu bencana yang sangat besar. Ada orang-orang yang memang tidak layak mendapatkan informasi. Ya, kalau saya seorang pembunuh misalnya, dan sasarannya ada di rumah kamu, misalnya gitu, kamu ngomong apa gitu? Ya nggak ada, ya Iya. nggak ada di sini. Karena apa? Karena itu di satu sisi bukan membenarkan kebohongannya, tetapi memang di sisi lain orang ini saya tidak layak menerima informasi dari kamu. Karena apa? Karena kalau saya dengan alasanmu saya mau jujur di hadapan Tuhan ya, sehingga saya memang ada di rumah saya, ambil aja. Waduh ya, malah terjadi pembantaian, kekacauan ya, malah lebih besar. Nah, jadi sekali lagi ya, kita harus melihat bahwa kesalahan memang ada, cuman memang ada suatu perbedaan. Nah, ini sekali lagi bukan membenarkan. Kalau gitu, karena saya ngomong begini, ya sudahlah saya lakukan saja. Bukan. Ini saya bukan untuk membenarkan kebohongan. Bukan untuk membenarkan kebohongan, tetapi untuk melihat bagaimana ada pergumulan di situ di dalam manusia yang tidak sempurna ini. Dan sekali lagi, baik Rahab maupun Yakub dicatat dalam perjanjian baru, bukan membanggakan kebohongan mereka. Bahkan Rahab dipakai oleh Tuhan loh sebagai salah satu ancestor atau nenek moyang dari Kristus ketika ia menjadi manusia. Baik. Berarti tidak ada dosa yang bisa, atau tidak ada dosa putih atau Nggak ada ya? dosa yang dipakai untuk menutup kebohongan. Dosa tetaplah dosa. Betul. Dan mungkin saya ingin bertanya lagi, karena saya senang sekali kalau misalnya kita mengulik mengenai dosa. Dan karena kita sudah berbicara apa itu dosa, tidak ada namanya dosa besar, tidak ada namanya dosa kecil. Saya ingin bertanya pada satu hal yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Kenapa dosa Adam dan Hawa itu jadi bagian dari dosanya kita? Ya. Dan kenapa hal itu mungkin menjadi pertanyaan yang begitu besar bagi kita semua? Loh, mereka yang salah, kenapa saya yang harus dapat dampaknya? Ya, Bagaimana jadi menurut Bapak? memang dalam sejarah ini adalah pertanyaan yang sulit ya, dan dijawab oleh banyak orang yang berbeda. Tapi ada salah satu jawaban yang mengatakan bahwa dosa Adam semacam perwakilan dari kita, di mana kalau saya di sana, yang terjadi sama aja. Ya, yang terjadi sama aja. Secara urutan mungkin, bahkan kalau secara urutan bukan Adam duluan loh, Hawa duluan. Tapi herannya, kenapa yang dicari oleh Tuhan adalah sang manusia, yaitu si manusia, yaitu Adam. Manusia ditanya oleh Tuhan, di manakah engkau? Tentu pertanyaan ini bukan Tuhan nggak tahu, tetapi Tuhan ingin menegaskan posisi kamu sekarang di mana? Di Tuhan atau di saya, di Tuhan, di aku, atau di setan, atau dalam kehendakmu sendiri. Nah, jadi lihat di sini, kalau secara urutan maka kita bukan nyalain Adam, kita nyalain Hawa. Ya, karena di duluan ya. Ya, bahkan juga ada perkataan yang mengatakan nih gara-gara perempuan nih manusia jatuh dalam dosa semua ya, dan seterusnya. Nah, maka kita tidak melihat seperti itu. Karena baik Hawa maupun Adam itu adalah semacam perwakilan ya, untuk menunjukkan bahwa inilah manusia sepanjang sejarah akan seperti ini. Ya, walaupun secara urutan mereka duluan, tetapi seandainya saya di sana, yang terjadi sama aja. Buktinya Alkitab sudah lengkap, masih aja kita berdosa kan. Kita
era Adam dan era kita itu berbeda. Era Adam adalah era belum ada gadget ya, belum ada ayat berapa Tuhan. Ya, ya kayak gitu ya. Kita dengan era yang seperti ini toh masih juga melakukan. Nah, maka kenapa kita juga tidak bertanya kebalikannya, kok Yesus mati kok efeknya buat saya ya? Mungkin nggak tanya karena menguntungkan ya. Yesus satu kali mati dalam sejarah dan saya yang ada di zaman ini 2000 tahun kemudian itu diuntungkan melalui kematian itu ya, tapi nggak mau tanya soal itu. Iya, Ya, ya, benar-benar. kita maunya yang itu, mau menyalahkan Adam karena ini ya, ini saya punya senjata ya, senjata ini saya bawa kemana-mana, ini senjatanya ya, ini dia senjatanya. Ini ya, ini pertama kali manusia jatuh dalam dosa langsung senjata ini keluar ya, tentu bukan ini maksudnya nuding ya. Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahin ular. Jadi akhirnya saling tuding, saling tuding, saling tuding, saling tuding, saling tuding, saling tuding. Nah inilah salah satu hal itu ya tadi, kok yang salah Adam, kenapa gue yang disalahin? Nah itu saja sudah menunjukkan, makanya ya Adam itu dalam posisi yang sulit sebetulnya. Karena kita tahu seperti itu aja, kita masih gini, masih nyalain orang, masih nyalain Adam. Yang sebetulnya kita pun kalau ada di situ, kita tetap akan melakukan hal yang sama. Benar. Jadi kalau kita bertanya soal kenapa Adam berbuat salah, kita yang kena dampaknya, berarti kita juga harus bertanya, kenapa Tuhan Yesus menembus dosa manusia, kenapa dia yang mati, kita juga yang ditembus. Iya. Berarti itu dua hal yang berkaitan. Iya, berkaitan. Karena Rasul Paulus juga mengatakan Adam yang pertama membuka dosa ya, lalu Adam yang kedua. Nah, maka Yesus disebut sebagai Adam yang kedua. Walaupun Yesus bukan Adam ya, tetapi ini adalah sebuah semacam titik sejarah yang pertama manusia dan pada akhirnya dalam sejarah juga ada sang anak manusia yang melakukan tindakan penebusan. Baik. Dan kalau dalam kekristenan pasti ada dua hal ini. Kita sering sekali mendengar soal kutuk dan berkat. Tapi di era sekarang saya cenderung mendengar orang lebih berfokus pada berkat. Kalau kamu berbuat demikian, kau diberkati. Kalau perpuluhan banyak, kau diberkati. Atau segala perbuatan-perbuatan baik pasti diberkati. Dan berbicara soal dosa, tidak semua orang mau berbicara soal dosa. Menurut Bapak, kira-kira mengapa kutuk dan berkat ini harus seimbang kita kenal? Ya kita tahu, kita ditebus dan diberi berkat. Tapi kita juga harus mengenal tabiat kita tidak berdosa. Menurut Bapak kenapa kita harus mengenal dosa juga? Ya, salah satu ekspresi dari manusia berdosa itu kelihatan dari dosanya Kain dan juga dari dosanya papa mamanya. Ya, begitu berdosa, bersembunyi, melarikan diri dari Tuhan. Padahal Tuhan nggak bisa kita lari dari Tuhan ya. Yang kedua, kita juga melihat ya, begitu Kain bunuh Habel, langsung dia melarikan diri. Nah, jadi itu namanya ignorance ya. Dia menyangkali kondisi bahwa saya ini berdosa. Makanya salah satu ekspresi manusia berdosa adalah dengan sadar membuat dirinya tidak sadar dengan kemabukan, dengan melupakan, karena ada kegelisahan yang tidak pernah bisa berhenti itu. Sehingga dengan sadar, dia membuat dirinya tidak sadar. Supaya kegelisahan itu tidak mengganggu dia. Makanya orang tuh ya, bukan hanya takut kematian, orang takut kesepian. Kalau kesepian, kalau kesendirian, tiba-tiba memori masa lalu, dan seterusnya itu adalah yang bisa membayangi kita. Nah makanya sangat kasihan sekali, beberapa orang nggak tahan dengan itu. Bukan hanya memabukkan diri, bahkan melenyapkan nyawanya. Karena dia sadar itu kegelisahan yang tidak pernah bisa selesai. Nah, jadi kecenderungan manusia adalah mengabaikan dosa. Bahwa dirinya berdosa, dia coba abaikan, dia coba matikan perasaan itu. Padahal itu adalah sesuatu yang merongrong kita. Maka ketika kita katakanlah memakai ekstasi, pengaruhnya besar sekali membuat kita tidak sadar. Tapi kan setelah pengaruhnya menurun, sadar lagi, stres lagi, maka muncullah kecanduan. Ya, jadi manusia berdosa itu seperti itu. Nah, maka kecenderungan manusia adalah melupakan bahwa ada konsekuensi dari dosa. Sehingga apa? Pelampiasan. Ya, orang melampiaskan. Kenapa sih di dunia ini salah satu industri yang paling besar adalah dunia entertainment. Entertainment itu apa sih? Untuk menghibur orang. Maka kalau entertainment menjadi industri yang besar, berarti banyak orang yang harus dihibur. Kenapa harus dihibur? Karena sedih. Ya kan? Orang dihibur karena sedih. Sehingga dia mencari hiburan.
Nah, hiburan sekarang menjadi industri yang sangat besar. Itu menunjukkan di dunia ini banyak orang sedih. Pertanyaan berikutnya, dengan dunia entertainment itu apakah orang kemudian terhibur? Bahkan penghiburnya itu sendiri, beberapa bunuh diri, ya, beberapa stres, depresi dan seterusnya. Sehingga kita tidak bisa mengalami itu, kita tidak bisa lepas dari kegelisahan itu. Itulah sebabnya kenapa harus ada pemutus itu, yaitu melalui apa yang dilakukan oleh Kristus yang menghapus dosa dunia. Ya, sehingga walaupun kita hari ini masih bergumul dengan dosa, namun status kita sebagai anak-anak Allah itu sudah diperbaharui statusnya. Nah, maka kita perlu betul ya, kita perlu mengerti bahwa memang uh, ada kutuk, ada berkat kalau di dalam perjanjian lama. Tapi sebetulnya apa sih? Kayak begini ya. Mungkin kita terpengaruh dengan cerita Malin Kundang, anak Gimana? durhaka, bahwa setelah dia melakukan dosa baru dikutuk oleh mamanya. Tetapi kutukan itu sebetulnya adalah, saya pakai ilustrasi begini, walaupun mungkin ini ilustrasi yang tidak terlalu tepat ya. Misalnya begini, ada seorang ayah, ini anak naik mobil di jalan tol. Si bapaknya bilang, kamu ya kalau di jalan tol jangan buka pintu, nanti kamu jatuh. Ya, sekali lagi, ini di jalan tol, papa ngebut, kamu nggak boleh buka pintu mobil karena kamu bisa jatuh dan kamu bisa celaka bahkan bisa mati. Nah, tetapi anaknya nakal sehingga pada akhirnya bleng jatuhlah dia. Nah, apakah ketika itu jatuh karena salah ayahnya yang memperingatkan dia? Enggak dong. Bukan. Justru ayahnya baik loh untuk memperingatkan anak ini. Tetapi ketika dia dalam tanda kutip dalam kondisi dia memilih kutukan itu, ya karena kesalahannya sendiri. Dia pilih itu kok. Dia milih itu. Nah, maka apa yang dikatakan oleh ayahnya adalah berkat sebetulnya. Kamu ikut kehendak saya, ya, Aku selamat. aturan saya, kamu selamat. Begitu kamu pilih untuk itu, kamu celaka. Jadi kutuk dan berkat itu bukannya itu ya, manusia berdosa, brung Allah kutuk ya. Tetapi itu adalah memang dia memilih kondisi keterkutukan itu dari dirinya sendiri si manusia ini. Sehingga I told you, saya sudah bilang bahwa kondisi berkat adalah ya memang manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah dan Allah mengasihi manusia. Ya, namun manusia itu perlu ada di dalam track kehendaknya itu. Dan disitulah kita berkat. Itulah berkat. Nah, juga kita itu seringkali berkat adalah apa? Berapa? Padahal berkat itu adalah relasi antara kita dengan Allah. Justru relasi antara kita dengan Allah itulah yang menunjukkan itulah berkat yang paling besar. Nah, maka kita bisa melihat, katakanlah maaf yang ada orang yang kanker stadium 4, udah harta habis, tenaga juga sudah habis, ya kesehatan rusak dan seterusnya. Kok masih merasa diberkati ya? Kenapa? Relasi. Ya, karena relasinya dengan Allah, walaupun tidak dapat kesembuhan, walaupun tidak dapat harta benda karena sudah habis semua, tapi punya relasi dengan Allah, itulah kondisi yang sungguh-sungguh yang diberkati. Relasi yang putus dengan itu, itulah kondisi yang terkutuk. Karena apa? Ya karena pilihannya sendiri. Oke, kalau udah sampai sini topiknya lumayan menguras pikiran karena kita udah bicara soal sejarah, hal-hal yang ada di dalam Alkitab, dosa besar, dosa kecil, dan ternyata hal-hal itu salah karena dosa itu tabiat. Jadi segala sesuatu yang menyimpang dihitung sebagai dosa. Jadi kalau kita copet uang mamah 500 perak itu sama kayak kita copet di bank, jadi gak ada perbedaan. Dan itu sebagai suatu peringatan karena ya kita cenderung dan rentan berbuat kesalahan dan meleset dari sasaran, dan ini mengantar kita pada satu hal yang membuat saya bertanya-tanya, dan mungkin banyak orang juga bertanya-tanya, bagaimana kita tahu kalau hal yang kita lakukan itu menyimpang? Ketika karena banyak orang punya perspektif sendiri. Menurutku itu gak salah, menurutku ini yang benar. Bagaimana kita mengunci suatu perbuatan sehingga kita tahu kalau itu adalah dosa? Ya. Nah, jadi memang kalau di dalam Alkitab kan sudah ada standar ya, standar moral. Nah, itu tertanam dalam hati kita sebetulnya, yaitu dari 10 prinsip dari hukum Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, bersaksi dusta, dan seterusnya.
Tapi itu diawali dengan yang pertama, yaitu ada suatu sikap hormat kita kepada Tuhan dan tidak ada Allah lain atau ada objek-objek sesembahan yang lain. Itu adalah sesuatu yang sudah ditanamkan di dalam diri kita sebetulnya, tetapi telah rusak oleh dosa. Nah, sehingga pada akhirnya seringkali dosa itu adalah sesuatu yang kita mainin ya, kita permainkan. Ya, Iya. kita bisa bermain di situ, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, maka akhirnya terjadilah dalam diri kita itu ketidakpekaan. Nah, itulah sebabnya ya, kalau kita melihat ya, kenapa sampai Roh Kudus itu ya. Roh Kudus itu adalah roh yang memang roh yang kudus, sehingga menyukai kekudusan. Membuat kita itu mencintai kekudusan, yang segala sesuatu yang berkaitan dengan kekudusan. Karena seperti Efesus 2 yang pertama tadi, bahwa manusia yang telah mati itu, kepekaannya nggak ada. Nah, kepekaannya tidak ada, dan maka Roh Kudus itulah yang memberikan satu pengertian demi pengertian di dalam diri kita. Selain itu juga Tuhan memberikan satu conscious ya, ada hati nurani. Hati nurani manusia juga sudah rusak. Sehingga pada akhirnya kepekaannya itu kepekaan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kadang-kadang bahwa untuk egoisnya sendiri. Ya, makanya ada karya Roh Kudus, ya, ada hati nurani yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya juga harus berlandaskan Alkitab, harus berlandaskan kehendak Tuhan. Jadi standarnya adalah Alkitab, kehendak Tuhan, dan dia berbicara melalui kepekaan kita yang Tuhan berikan di dalam hati nurani kita. Ingat ya, hati nurani kita dibuat oleh Tuhan, sehingga hati nurani kita hanya cocok dengan kehendak Tuhan. Dan apalagi karya Roh Kudus yang memberikan satu pengertian demi pengertian. Nah, maka itu boleh dibilang dalam tanda kutip satu paket ya. Ada dasarnya yaitu firman Tuhan, sehingga ada prinsip-prinsip yang harus kita jalankan, tetapi juga ada hati nurani yang dimana Tuhan itu memberikan kepekaan dalam diri kita, sekali lagi walaupun telah rusak. Makanya sebabnya kenapa harus ada karya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita. Nah, maka memang seringkali manusia sudah mati ya, mati rohani, itu nggak peka sama dosa. Bahkan orang itu bisa melakukan kejahatan itu, nah kalau di dalam bahasa Inggris sudah istilahnya banality ya, banal. Pernah dengar nggak istilah banal? Jadi mulai dari bebal ya, setelah itu kebal, lalu banal. Mulai dari kebal dulu, kebal. Manusia itu sejak lahir sudah kebal dengan kebenaran Allah, karena memang sejak lahir sudah berdosa. Sehingga lihat ya, anak cenderung merusak, anak cenderung berontak. Ada nggak anak lahir sopan banget ya? Selamat pagi mama, nggak ada ya. Ya, itu anak tuh nangis ya, ngamuk dan seterusnya. Karena memang itulah ketidakpekaan. Ya, setelah itu kalau tidak ada pendidikan, misalnya tidak ada pengasuhan yang baik, maka dia bisa menjadi bebal. Nah, akhirnya menjadi banal. Banal itu adalah sesuatu yang biasa, sudah biasa, berdosa biasa, ya. Dan orang banal itu kadang-kadang lihat misalnya ya, kucing ditabrak berdarah-darah itu biasa aja, bisa ketawa ya. Why bisa seperti itu karena sudah terlalu mati, perasaannya itu sudah mati ya, sehingga tidak memiliki kepekaan lagi. Itu maafkan tadi kucing mati. Mungkin orang yang kecelakaan sekalipun kita melihatnya dengan santai, ya. Bahkan mungkin kita jahatin orang juga dengan santai dan tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Itu bahkan mungkin lie detector pun nggak bisa mendeteksi dia karena biasa, dia tidak ada guncangan sama sekali di dalam hidupnya. Makanya itu kerusakan yang parah sekali ya, ya karena keberdosaan manusia. Nah, maka itulah sebabnya kenapa ya, kalau ada orang seperti ini gimana? Apakah mungkin mereka bertobat? Oh, sangat mungkin. Itulah sebabnya kenapa karya Roh Kudus, karya firman Tuhan itu adalah seperti pedang bermata dua yang bisa menembus ke dalam relung hati kita. Karya Tuhan itu bisa mempertobatkan orang yang bahkan orang yang dianggap paling berdosa atau paling bebal, paling banal, dan paling bejat sekalipun. Jadi dampak dari dosa tuh lumayan, bukan lumayan Lumayan lagi, ya, sangat merusak. sangat, karena ketika manusia menjadi mati secara moral atau secara perasaan, mereka sudah tidak peduli lagi Ya, akan kebenaran. Dan itu hal yang sangat disayangkan. Tapi apakah itu akhir dari segalanya? Tentu tidak, tidak. karena ada karya penebusan Kristus. Betul. Dan berbicara soal karya penebusan Kristus, berbicara soal karya penebusan, pengampunan dari dosa, banyak orang, dan saya pun pernah berpikir seperti itu. Apakah kesalahan saya
terlalu berat untuk diampuni. Dan di luar sana banyak sekali orang yang berpikir bahwa saya sudah terlalu tidak layak untuk diselamatkan. Bagaimana menurut Ya, Bapak? betul. Ya, jadi kita dan Yesus sama-sama tidak layak. Yesus tidak layak dihukum karena dia tidak berdosa. Dan kita tidak layak diselamatkan karena kita adalah orang berdosa. Kita ini, apa ya, memang nggak layak. Memang sungguh-sungguh nggak layak. Nah, tetapi mengapa kita bisa merasa nggak layak? Sadar atau enggak? Dari si manusia yang sudah mati karena dosa ini, nggak mungkin nggak merasa nggak layak. Nggak mungkin. Dia akan merasa nggak apa-apa ya, kenapa sih? Ya cuman nyolong 500 juta aja kok ya. Atau cuman bunuh satu orang aja kok. Karena dia selalu membenarkan diri. Ya Nanti sedang, tobat oh, lagi. ya, nah, ya begitu ya. Tapi mikir tobat pun enggak. Kalaupun iya, mungkin pura-pura. Atau ya nggak enak lah sama orang. Makanya tidak semua orang menyesal itu bertobat. Karena menyesal itu ke belakang. Saya menyesal. Anda nggak menyesal ke depan. Nanti tanggal 7 Oktober saya mau nyesal jam 9:05 kan nggak ada ya. Kita selalu menyesal pasti ke belakang. Ya. Tapi bertobat itu adalah action setelah menyesali. Yaitu saya ingin berubah dan kembali kepada Tuhan. Nah, maka semua manusia itu punya semacam penyesalan, tapi belum tentu ada pertobatan. Ya, sehingga ada orang nangis-nangis, tapi setelah itu apa? Gitu lagi. Ya, dan lama-lama makin tebel dan makin nggak nangis lagi dan akhirnya makin makin biasa ketika dia berdosa. Nah, jadi memang semua manusia itu memiliki kecenderungan seperti itu. Um, Selalu berdosa dan pada akhirnya kebal terhadap keberdosaan itu. Tetapi ingat, apapun yang tidak cocok, misalnya saja mobil kita isi solar, kita isi bensin, atau kita isi minyak tawon, atau kita isi minyak goreng, ya sama-sama minyak sih. Cuman mobil bukan untuk masak, sehingga kalau diisi minyak goreng pasti akan rusak. Demikian juga ketika tubuh kita, hidup kita yang adalah gambar rupa Allah, yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, maka ketika diisi oleh dosa, ya awal-awal mungkin kelihatan nggak apa-apa, biasa aja, tapi itu akan merusaknya luar biasa. Hidup kita itu akan rusak. Nah, jadi ada orang-orang yang seperti itu. Nah, maka kalau kita punya kesadaran akan kerusakan itu, itulah karya Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita. Jadi di dalam belas kasihannya, di dalam ketidaklayakan kita yang sebetulnya tidak layak diselamatkan ini, kok ada perasaan bersalah ya? Terus kemudian itu dari hati nurani kita. Tapi bukan hanya perasaan bersalah, ada perasaan menyesal, ada perasaan untuk datang kepada sesuatu yang bisa melepaskan saya, ya lalu di dalam anugerah Tuhan dia mendengar Injil dan seterusnya pada akhirnya dia bertobat. Nah, maka seberapa besarnya dosa kita, seberapa kita merasa tidak layak, ternyata salib Kristus itu mampu mengampuni orang yang paling bejat sekalipun. Sebutkan dosa yang paling bejat yang pernah dilakukan oleh seseorang. Disitulah Yesus bisa mengampuni kita, sanggup mengampuni kita, karena apa? Belas kasihan yang sangat besar. Nah, makanya salah satu bagian dari Mazmur yang mengatakan bahwa kita itu takut pada Tuhan. Karena apa? Karena dia maha pengampun justru. Bukan karena dia menyeramkan, tapi justru karena dia maha pengampun itu yang membuat kita, kok bisa ya? Orang seperti saya juga orang yang nggak layak kok. Saya melayani, apakah saya layak? Enggak. Saya diampuni aja nggak layak kok, apalagi melayani. Maka kalaupun saya hari ini bisa berbicara, itu sungguh-sungguh 100% karena anugerah Tuhan. Maka jika kalian yang mengalami pergumulan, mungkin kalian berzina, mungkin kalian menyontek, mungkin kalian korupsi, mungkin kalian melakukan satu dosa. Ingat ya bahwa dosamu tidak sebesar cinta Tuhan. Oleh sebab itu, datang kepada Kristus, mengaku dosamu di hadapan Tuhan, dan ubah arah orientasimu. Yang namanya pertobatan itu, kalau di dalam bahasa Yunani adalah disebut sebagai metanoia. Meta itu artinya berbalik, noia itu no, pengetahuan. Jadi orientasi berpikirnya itu dibalik. Tidak lagi menghadap kepada dosa, tapi diarahkan kembali dan menuju kepada Allah. Nah, maka sebesar apapun dosa kita, inilah besar cinta kasihnya Allah. Loh, Allah tuh sampai turun ke dalam dunia. Why? Because He loves you. Ya, dia mengasihimu. Makanya dia sampai turun ke dalam dunia itu seperti itu. Oleh sebab itu sekali lagi, ya sebesar apapun dosamu, ya datang kepada Kristus, dia mengampunimu. Itulah satu anugerah yang besar. Makanya itu kenapa disebut sebagai good news atau Injil atau kabar baik. Ya karena itu kebesaran kehancuran yang paling besar itu dapat diampuni melalui salib Kristus. Berarti kita merupakan suatu, kita start lagi ya. Gak apa-apa.
berarti merupakan suatu penghiburan kalau misalnya ketika seseorang berdosa dan ada suatu perasaan menyesal, itu merupakan bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja mengarahkan kepada sesuatu yang baik, Ya. mengarahkan kepada Tuhan. Jadi di saat seseorang melakukan dosa dan dia merasa ada ketidaklayakan dalam hatinya, itu adalah satu tanda bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja bahwa ini waktunya untuk berbalik. Jadi menyesal itu tidak cukup kalau kita tidak bertobat. Jadi pertobatan itu pada prinsipnya berbalik dari arah yang awalnya salah kepada arah yang benar. Oke. Dan masih berbicara soal hal-hal praktikal, dosa besar, dosa kecil, dan sampai pada bahasan kita apakah tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dan pertanyaan berikutnya, apakah Allah yang menciptakan dosa? Ini pertanyaan yang sedikit kontroversial. Betul. Karena banyak orang yang berpikir kalau ada kebaikan pasti ada kejahatan, dan keduanya itu tidak bisa saling berdiri karena kita tidak bakal tahu kalau itu kebaikan kalau kita tidak mengetahui lagi hal yang menyimpang dari hal itu. Jadi apakah Tuhan yang menciptakan dosa? Ya, memang ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, namun Alkitab sudah memberikan jawabannya sebetulnya, cuman kita mengolahnya secara pikiran kita yang terbatas ini memang agak sulit. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan. Misalnya saja, yang pertama, Allah sebenarnya nggak tahu menau soal dosa. Jadi dia ciptakan baik-baik saja, kok manusia berdosa? Lalu Allah kaget, ya, loh kok gini ya? Akhirnya Allah bikin plan B. Nah, plan B-nya adalah, kalau gitu gimana ya, kalau mengutus Yesus Kristus saja deh, ya, supaya manusia diselamatkan. Kalau begitu, maka Allah tidak maha kuasa. Ya. Tetapi juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa segala sesuatu kan dalam penetapan Allah. Segala sesuatu dalam penetapan Allah. Kalau begitu dosa dalam penetapan Allah enggak? Nah, ketika kita mengatakan dosa dalam penetapan Allah, berarti, wah Allah perancang dosa dong. Nah, maka sebetulnya tidak ada jawaban yang bisa menjawab secara sepenuhnya dari pertanyaan ini. Tetapi saya kasih ilustrasi yang mungkin bukan ilustrasi yang mewakili ya, karena ilustrasi itu selalu sifatnya lebih praktikal, prinsipalnya itu mungkin agak kurang ya. Misalnya begini, kalau saya punya perusahaan ya, Anda karyawan saya, kamu bagian marketing ya, ini bagian ini, bagian kamera, ini bagian macam-macam ya. Saya menetapkan bahwa kamu marketing, ini bagian multimedia, itu bagian keuangan, dan seterusnya, semua saya tetapkan. Lalu saya tetapkan juga bahwa jam kantor jam 8 sampai jam 4. Lalu saya tetapkan juga bahwa kalian gajinya naik setiap detik, wah ya, setiap bulan naik gaji dan seterusnya. Ya, saya tetapkan semua. Tapi karena saya pemilik perusahaan dan saya bekerja bersama dengan manusia-manusia yang terbatas dan berdosa, maka saya bikin juga aturan. Kalau kalian melanggar, nah ya, kalau kalian melanggar ada SP1, ada SP2, dan setelah itu adalah pemecatan. Dan kalau pelanggaran dilakukan itu berkaitan dengan hukum dan keuangan, akan dilakukan tindakan melalui hukum pidana atau perdata. Itu penetapan saya. Jadi penetapan saya menetapkan yang baik, semua saya gaji tadi ya, naik gajinya setiap detik, ya, atau setiap 3 bulan sekali. Ya, saya menetapkan itu. Saya juga menetapkan kalian semua akan punya asuransi ya. Baik ya saya tetapkan itu semua. Tapi saya tahu bahwa semua manusia berdosa termasuk saya, maka saya juga perlu kasih aturan-aturan supaya karyawan-karyawan ini bekerja dengan baik. Maka perlu saya kasih konsekuensi. Konsekuensinya itu tadi. Kalau ada pelanggaran yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan keuangan, maka mungkin bisa SP1. Tapi kalau selanjutnya masih terus seperti itu, bisa SP2, bahkan pemecatan. Jadi saya tetapkan semuanya. Nah, ketika misalnya kamu melanggar itu, apakah salah saya yang menetapkan? Enggak ya, ya salah kamu, kenapa begitu? Ya, bukan salah saya. Nah, jadi Allah yang maha tahu, Allah yang berdaulat, Allah itu menetapkan segala sesuatu, termasuk di dalamnya ada dosa. Tapi jangan lupa, ada solusi terhadap dosa itu. Sehingga pada akhirnya bukan hanya
dosa itu dalam penetapan Allah, tetapi keselamatan pun ada di dalam penetapan Allah juga. Sehingga ibaratnya kalau kita nonton sinetron 500 episode, baru nonton 20, jangan bikin kesimpulan dulu. Ya, nah jadi ketika kita mengatakan bahwa dosa dalam penetapan Allah, bukan berarti Allah pencipta dosa. Ya, tetapi itu semua di dalam penetapan Allah mirip seperti, walaupun itu tidak mewakili ilustrasi tadi ya, mirip seperti saya yang bikin semua aturan termasuk hal yang paling buruk dan dengan segala konsekuensinya. Tapi jangan lupa, ya juga ada suatu penetapan Allah yang menyatakan bagaimana ia melepaskan situasi manusia yang berdosa ini melalui penebusan di dalam Kristus. Jadi Allah tidak menciptakan dosa. Dosa dari diri kita sendiri, bukan dari Allah, juga bahkan bukan dari setan, tapi dari diri kita sendiri. Kita yang melanggar apa yang Allah tetapkan. Seperti itu. Berarti ilustrasi Bapak itu juga sudah dijawab dari Kejadian bahwa ketika Allah menciptakan Taman Eden dan ketika Allah menciptakan manusia, itu sudah telah tetapkan semua pohon boleh kamu makan, tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan. Nanti kamu mati. Berarti mungkin secara tidak sempurna menjawab pertanyaan orang, apakah Allah menciptakan dosa atau apakah Allah sengaja supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi dari ilustrasi itu kita bisa belajar bahwa bukan kesalahan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, karena sudah ada peringatan dari awalnya bahwa kamu akan mati. Dan itu hal yang harus kita renungkan kembali dan stop menyalahkan Allah. Siapa suruh gitu? Kok Allah seperti ini? Ya. Kenapa Allah membuat semua seperti ini? Karena kembali lagi, ketika kita berbicara soal dosa, semua manusia tidak luput dari dosa. Betul. Dan dosa itu membuat ketidaksempurnaan. Sehingga ketidaksempurnaan yang kita alami, kerusakan-kerusakan yang kita dapat sebagai dampak, bukan kesalahan Allah. Ya, nah, mungkin kalau boleh saya tambahkan begini ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah yang tidak terbatas itu, ketika dia mencipta, pasti mencipta yang lebih rendah. Nggak mungkin yang lebih tinggi atau setara dengan Allah, nggak mungkin. Nah, karena lebih rendah itu, maka ada keterbatasan. Dan karena keterbatasan itu, maka ada potensi untuk diuji. Makanya kita mahasiswa nggak pernah uji profesor kita kan. Mau uji apa ya, jagoan dia daripada saya. Tetapi kenapa profesor yang menguji mahasiswa? Karena ini contoh ya. Jadi profesor dalam arti dia pengetahuannya jauh lebih banyak daripada mahasiswa, apalagi mahasiswa semester 1 ya seterusnya. Ya sehingga dengan keterbatasan kita sebagai manusia, kita punya potensi untuk diuji. Jadi Allah menguji itu bukan karena iseng atau karena niat jahat dan seterusnya. Ya karena memang manusia punya potensi untuk diuji. Nah, justru ujiannya Allah itu indah sekali. Melalui ujian itu, tapi tetap ada satu solusinya. Ya, ada satu solusinya. Nah, maka ketika manusia diuji itu bukan karena Allah jahat, tapi karena memang manusia itu tanpa ada ujian akan teruji. Contohnya kita ya, saya mau kuliah tanpa ujian. Oke, silakan. Tapi nggak mungkin sih rasanya. Nggak mungkin. Kalau mungkin, wah seneng nggak kita? Wah seneng banget. Tapi kita akan diuji di luar. Akan diuji kapabilitas kita, kemampuan kita oleh orang luar. Ya, kita mau kerja. Kamu kuliah nggak ada ujian, kapan naik kelasnya lu gitu. Nggak ada naik kelasnya, nggak naik tingkatnya. Karena kapan ada ujian. Sehingga yang uji pasti orang luar. Nah, sehingga lihat di situ ya. Sehingga itu Allah tuh baik sekali dengan kasih kita ujian. Kasih Adam dan Hawa ujian. Nah, maka itu menunjukkan kebaikan Allah justru. Cuman itu tadi, dalam penetapan Allah, Allah memberikan ujian dan manusia itu memilih untuk tidak taat kepada Allah dari diri manusia itu sendiri. Oke, kita sudah berbicara jauh sampai kepada ujian. Jadi kalau ketika kita berbicara soal dosa dan kejatuhan manusia, dan hal itu bukan berarti kesengajaan Allah supaya biar mereka jatuh ke dalam dosa, tapi peringatan Allah itu seharusnya membawa manusia kepada ketaatan.
tapi manusia memilih untuk jatuh dan tidak taat. Jadi salah siapa? Salah kita, bukan salah Tuhan. Oke, kita sudah berbicara soal dosa, bagaimana dosa bisa ada, bagaimana dosa itu bekerja, dan salah siapa dosa ada, dan semua itu sudah terjawab. Dan kalau kita berbicara soal dosa, pasti tidak luput juga dari hukuman. Nah, ada pertanyaan yang mengatakan, apakah ada hukuman, apakah di neraka nanti, apakah ada hukuman buat dosa yang tingkatannya itu seperti bahasan yang kita sebelumnya, atau pembunuhan berencana, nerakanya lebih berat gitu, atau semacamnya itu. Ya, memang akan ada pengadilan terakhir. Ya, akan ada pengadilan terakhir, dan Tuhan itu pasti adil. Makanya manusia mengupayakan keadilan di dalam dunia ini, walaupun seringkali tidak ada keadilan, tetapi dari naluri manusia yang ingin melakukan kehendak Tuhan, walaupun sekali lagi tidak sempurna, ada satu keinginan menyatakan keadilan seadil-adilnya. Nah, maka akan ada satu keadilan. Dan pada akhirnya, seperti Alkitab menyatakan, ada kambing, ada domba, ada gandum, ada ilalang, ada orang yang kemudian dibinasakan, ada kemudian orang yang ditetapkan untuk mengalami relasi dengan Allah di dalam kekekalan. Nah, bagaimana di neraka? Sebetulnya antara neraka dengan surga ini kita juga tidak tahu terlalu persis ya. Dalam arti Allah tidak secara detail mengatakan kita itu di ngapain saja di surga atau di neraka itu. Tetapi memang di dalam surga kita bisa melihat bahwa kita satu saat dalam Wahyu pasal 7 misalnya, itu akan melayani dia untuk selama-lamanya. Maka hari ini adalah sebuah preparation, ada sebuah persiapan untuk melayani dia untuk selamanya. Itulah sebabnya kenapa kita dilatih untuk melayani dia di dalam kesementaraan ini, untuk nanti melayani dia di dalam kekekalan. Jadi surga kita adalah surga pelayan, bukan surga pelampiasan. Apa yang ditahan di sini, diumbar di sana, bukan. Tetapi justru adalah melayani. Nah, di neraka bagaimana? Nah, nggak tahu. Ya, kita tidak tahu persis, karena ada perbedaan pendapat. Misalnya, apakah memang ada api di dalam neraka? Ya, nah, karena kalimat yang dipakai untuk neraka di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru itu menggunakan kata Gehenna. Nah, Gehenna itu kata aslinya adalah Gehinom atau lembah Hinom. Nah, lembah Hinom itu adalah satu lembah di Israel sana yang dulu dipakai untuk penyembahan berhala. Tetapi di era Yesus, salah satu latar belakang sejarahnya adalah orang suka bakar sampah di sana. Ya, sehingga pada akhirnya itu penggambaran bahwa ada api di sana, di Gehenna itu atau di lembah Hinom itu. Nah, maka ada perbedaan pendapat bahwa ada api secara literally, secara fisik, ya, atau mungkin api itu hanyalah sebuah penggambaran. Nah, ini para ahli juga tidak ada satu kesepakatan. Ya, kita harus mengakui memang ada hal-hal yang sulit di dalam Alkitab. Ya, tetapi intinya adalah neraka itu lebih kepada putusnya relasi antara manusia dengan Allah. Pertanyaan saya, Tuhan ada di neraka nggak? Kalau Tuhan tidak ada di neraka, maka Tuhan tidak maha hadir. Ya, tetapi Tuhan ada di neraka dalam konteks apa? Dalam arti apa? Ya, bukan lagi dalam arti Allah yang menggembalakan umatnya dan seterusnya, tetapi adalah sebuah penghukuman. Bahkan tentang neraka ini ada beberapa versi loh. Ya, ada versi yang namanya universalisme. Yang kedua, anihilisme. Dan yang ketiga adalah yang klasik, yang berpikir bahwa memang ada penghukuman kekal. Kalau universalisme artinya apa? Pada akhirnya semua kita tidak akan ada yang masuk neraka. Kita semua akan masuk surga. Nah, kalau memang ini terjadi, maka Allah itu main-main sama dosa. Ketika ada hukuman, ketika ada orang membunuh dan seterusnya, toh pada akhirnya kita masuk surga. Secara universal semua akan kembali ke surga, maka Allah main-main terhadap dosa. Yang kedua adalah anihilisme. Anihilisme itu artinya orang itu dinihilkan, dihilangkan. Jadi kalau saya masuk neraka misalnya, hilang udah, saya no longer exist, saya nggak pernah ada di dalam setelah ada di dalam dunia, setelah itu hilang begitu saja, dinihilkan. Itu juga salah satu yang menunjukkan bahwa Allah tidak serius dengan dosa manusia. Ya, pada akhirnya hilang, nggak ada konsekuensi apapun. Padahal di dunia aja ada konsekuensi. Ya, setidaknya dijewer sama papa mama kita. Dan baru yang berikutnya adalah yang paling banyak bicara tentang neraka di Perjanjian Baru adalah Yesus. Bahkan ayat yang paling indah, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Indah kan ya? Iya. Aduh, very beautiful. Tapi nanti dulu, jangan sampai di situ. Barang siapa percaya, tidak binasa. Loh, bicara kebinasaan loh itu. Kalau gitu binasanya tuh seperti apa?
Apakah binasa cuman kayak dicelupin di kayak somai diangetin setelah itu hilang, ya setelah itu masuk surga atau gimana? Ya, tapi dari tensi kalimat-kalimat Yesus tentang neraka itu menunjukkan ada satu tensi memang penghukuman dan keseriusan Allah akan penghukuman neraka itu. Jadi walaupun ada kasih Allah begitu besar kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa percaya tidak binasa. Sehingga ada satu keseriusan di sini. Memang loh ada kebinasaan. Tapi kebinasaan itu apa? Apakah dinihilkan misalnya, atau itu adalah sebuah penyiksaan, atau kita nggak tahu ya penyiksaan seperti apa. Tapi intinya adalah sebuah putusnya relasi dengan Allah, tidak ada lagi satu kehangatan relasi dengan Allah, walaupun itu tadi ya, Allah yang maha hadir itu pun hadir di dalam neraka, tapi bukan lagi sebagai gembala kita lagi, tapi sebagai hakim yang akan menghakimi untuk selamanya. Berarti kalau sudah berbicara soal penghakiman Allah di dalam neraka, itu intinya tidak ada lagi relasi antara manusia dan Allah. Itu mirip seperti yang diilustrasikan melalui Lazarus dan orang kaya itu. Ya kan? Dan satu di pangkuan Abraham, tentu saja ini sebuah penggambaran ya di pangkuan Abraham. Yang satu lagi ada di dalam neraka, dan di neraka pun masih bosi ya. Tolong suruh tuh untuk bangkit dari kematian supaya kesaksian itu, kalau orang lihat mujizat kan katanya gampang orang bisa bertobat, ternyata enggak. Ternyata melihat yang paling spektakuler sekalipun belum tentu orang bertobat. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Ya, nah maka kita lihat di sini ya bahwa memang ada satu konsekuensi dari dosa kita, yaitu penghukuman kekal. Jadi ketika bicara soal penghukuman mengenai dosa, ya itu sudah keadilan Allah. Dan ketika kita berbicara soal dosa, kita sebagai orang Kristen, kita sudah diberi pengetahuan bahwa dosa yang mau. Jadi kalau kita menuntut keadilan Allah, ya kalau kita dihukum pun Allah adil, karena itu bagian dari kita. Tapi ingat lagi, kalau kita sudah dihitung sebagai anak-anak Allah karena Tuhan Yesus. Dan untuk itu dosa seharusnya bukan menjadi sahabat kita, tetapi menjadi musuh. Setelah kita pelajari, kita sebenarnya sudah diberi kapasitas untuk mengerti kalau ini jahat dan tidak baik. Dan kita sudah dikaruniai Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi identitas kita. Jadi dalam buah-buah roh yang nyata dalam perbuatan kita, kita hidup sebagai anak-anak Allah. Tapi dalam karunia itu kita juga masih terbatas, karena kedagingan kita cenderung akan dosa. Dan mungkin tadi bahasan terakhir kita, dan hal terakhir yang ingin saya minta Bapak jelaskan, apa pesan Bapak kepada anak-anak muda atau siapapun yang nanti akan menonton podcast kita, kira-kira kenapa kita penting sekali kita mengenal dosa kita, dan untuk apa sih kita tahu kalau dosa itu sebenarnya tidak ada yang putih atau dosa yang berdiri di atas kebaikan, tapi dosa itu satu tabiat yang bukan lagi seharusnya identitas kita, karena kita itu adalah anak-anak Allah. Bagaimana pesan Bapak untuk mereka yang bertanya? Doa saya, salah satu doa saya, Tuhan tolong beri saya kebencian yang sangat besar terhadap dosa. Jadi itu kita mulai dengan hal itu ya, karena kita yang sudah banal ini sudah nggak kerasa lagi kalau berdosa. Nyontek sudah biasa, titip absen sudah biasa, korupsi biasa, mulai dari yang kecil sampai kemudian akan berkembang makin besar. Dan itu suatu saat akan ada konsekuensinya, ada risikonya. Sama seperti kalau kita punya barang tidak diperlakukan sesuai dengan kapasitas barang itu, maka akan jebol. Misalnya saja laptop kita terlalu banyak diisi data dan seterusnya, akhirnya suatu saat akan hang, akan rusak dan seterusnya. Demikian juga dosa itu akan suatu saat akan
meluap, dan pada akhirnya akan merusak. Dan kerusakan itu pada diri, dan kerusakan juga kepada sesama kita, kepada orang lain, dan itu terlebih lagi adalah kerusakan relasi kita dengan Tuhan. Jadi, jangan mempersiapkan, jangan merencanakan penyesalan kita. Kita nggak pernah sih merencana menyesal, tetapi kita tanpa sadar kalau kita menghidupi dosa hari ini, maka kita sedang merencanakan penyesalan kita. Hari ini kita mungkin, alah, kayak gitulah, kecil lah. Ingat ya, sesuatu kita tersandung justru karena yang kecil. Kalau ada batu kali setinggi 1 meter, kita pasti akan hindari. Tapi kita kadang tidak menghindari ketika ada kerikil yang sangat kecil. Makanya tidak ada dosa kecil itu seperti itu ya. Karena kepleset, karena kerikil kecil, bisa gegar otak, dan bahkan mungkin bisa, ya mungkin maafkan cacat selamanya gara-gara hal-hal kecil itu. Maka jangan sampai kita itu mencintai dosa. Maka minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan aku kebencian yang sangat besar terhadap dosa. Tapi juga berikan aku kecintaan yang sangat besar terhadap Tuhan. Nah, maka kecintaan yang sangat besar terhadap Tuhan itu melalui apa? Didapatkan melalui apa? Relasi dengan Allah. Diawali dengan pertobatan. Setelah menyesal, bertobat, dan kemudian pada akhirnya kita mereorientasi hidup kita. Ya, reorientasi hidup kita itu kita minta dibengkokkan supaya dialihkan, diarahkan menuju kehendak Tuhan. Itu tadi ya, metanoia. Yang tadinya kita itu membelakangi sinar matahari, sekarang kita berbalik lalu kita menuju kepada sinar matahari. Itu ilustrasi bagaimana kita sekarang mengarah kepada Tuhan. Orientasi. Dan perpindahan orientasi itu pasti akan sangat berat. Makanya lihat ya, kita itu seringkali sangat kudus waktu baru retreat, ya kan? Waktu retreat, hari Minggu, Sabtu malam, wah itu kudus banget ya. Setelah itu kita biasanya sudah masuk dalam dunia ini, wah tiba-tiba kita stres ya, karena ternyata kita tidak bisa menjaga kekudusan. Nah, tetapi memang kekudusan itu bukan sekedar dari hitam ke putih, tapi bagaimana perpindahan itu. Dan perpindahan itu terus-menerus adalah sebuah, kalau dalam istilah teologi itu namanya progressive sanctification. Ada suatu pengudusan yang bersifat progresif. Terus saja, jangan menyerah. Ada pepatah yang mengatakan begini, kalau kamu harus melalui api, tapi kamu berhenti, ia malah jatuh. Nah, sekarang mungkin kamu jatuh dalam dosa. Mungkin sekarang hari ini pun kamu sedang jatuh dalam dosa dan sedang memikirkan dosa, sedang menikmati dosa. Don't stay there. Ya, jangan berhenti di situ, lepas di situ, bangkit di situ. Anda membutuhkan pertolongan dari Tuhan melalui karya Roh Kudus, maka bertobatlah. Jangan tunda-tunda. Karena makin lama kerusakan itu akan makin menghancurkan hidupmu. Nanti kamu bersama dengan keluarga, ada mungkin pasanganmu, anak-anakmu, hancur bareng-bareng, itu akan betul-betul menghancurkan seluruh hidup kita. Maka seperti sebuah lubang pada gigi, selagi masih kecil, tambal. Jangan tunggu sampai besar terlebih dahulu. Nah, maka setelah itu, ya setelah menyesal, bertobat, menuju kepada orientasi kepada kehendak Allah, biarlah itu kita ada satu hati yang makin cinta kepada Allah. Selain melalui Alkitab, melalui firman, melalui persekutuan. Ya, persekutuan yang sehat tentu saja, persekutuan yang sama-sama ingin menghayati Alkitab, kehendak Tuhan dengan benar. Ya, juga gereja tentu saja. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa mendukung dan menopang kita. Dan jangan lupa, Tuhan itu juga membentuk kita lewat pergumulan, lewat masalah. Masalah yang terjadi padamu hari ini bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sedang memurnikan. Tuhan sedang memurnikan kita. Nah, saya punya satu lagu, ya saya juga menulis lagu. Salah satu lagu yang banyak dikenal adalah lagunya judulnya Murnikanku. Ya, jadi murnikanku, purify, itu adalah satu hati yang pengen dimurnikan oleh Tuhan. Nah, if you are gold, your best friend is fire. Kalau kita adalah emas murni, justru sahabat sejati kita adalah emas, yang itu justru makin dipanaskan dengan api itu, justru semakin menunjukkan kemurnian. Nah, maka lihat di sini ya, ini step yang sudah lebih jauh lagi. Dari tadi kita itu dosa, berkubang dalam dosa, dan makin berkubang makin menghancurkan, lalu melalui anugerah Tuhan kita diangkat dari dosa itu, dan kita menuju kepada orientasi yang makin lama makin dipakai oleh Tuhan, dan memang ada pemurnian di situ. Mungkin sakit, ya. Salah satu doa saya yang lain adalah, Tuhan tolong sakiti saya. Kenapa seperti itu? Karena terlalu eratnya saya dengan dosa membuat saya nyaman. Padahal dosa itu seperti kanker atau seperti tumor yang mengikat saya. Tumor itu bertumbuh, tapi nggak berguna dalam tubuh kita. Sehingga kita harus dipisahkan. Tapi untuk memisahkan antara tubuh kita dengan tumor itu, sakit. Nah, maka dalam hal itu Tuhan tolong sakiti saya. Sakiti saya supaya saya merelakan diri untuk tidak menikmati dosa lagi. Ya, karena
Kalau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu menyakiti kita untuk melepaskan kita dari dosa, itu justru adalah anugerah yang paling besar dalam diri kita. Nah, maka sekarang ya kita ada di dalam orientasi yang mana? Menuju kepada dosa dan makin tenggelam dalam dosa, atau keluar dari sana? Karena itu akan menghancurkan hidup kita, maka sekarang dalam perjalanan pengudusan ini, bila kita menikmati relasi dengan Tuhan, sampai satu saat nanti kita itu yang disebut sebagai union with Christ, bersatu dengan Kristus untuk selamanya. Segala sesuatu harus ada harga yang harus dibayar, tapi ini adalah worth it, ya, sesuatu yang worth it untuk berelasi dengan Tuhan, mengalami pergumulan ini, tapi ujungnya adalah pemulihan relasi antara kita dengan Dia. Puncaknya adalah di dalam kekekalan. Terima kasih Bapak. Ini bahasan yang puji Tuhan sangat memberkati kita semua. Bahwa kalau kita mengingat-ingat soal dosa, tidak baik juga kalau diikuti dengan rasa ketidaklayakan dan berhenti di situ. Yes, betul. Dan kalau kita kembali berbicara soal dosa, ya tidak ada manusia yang full terlepas dari dosa. Selama kita masih ada di dunia yang lama ini, kita akan cenderung berbuat dosa. Apakah itu satu kutukan? Tidak. Selama kita menyadari bahwa itu sebuah kesalahan dan kita bertobat, mengarah pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, kita tidak ada yang tidak mungkin yang tidak akan Tuhan ampuni. Jadi tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan. Dan seperti dosa membawa kita pada kehancuran, ya kita direformasi oleh Tuhan. Jadi tidak ada kehancuran yang sebegitu parahnya yang tidak bisa Tuhan bentuk kembali. Ya. Dan itu bahasan kita mengenai dosa di podcast ini. Terima kasih Bapak sudah bergabung dan berbicara mengenai dosa bersama kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai pada akhir pembahasan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dan shalom.